Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan melanjutkan film I Spit on Your Grave yang ketiga, atau yang dirilis pada tahun 2015. Bagi kalian yang belum menonton film sebelumnya, nanti gua akan taruh linknya di deskripsi video ini. Oke, jadi lanjutan sequel yang ketiga ini sama dengan film yang pertama, yaitu sosok Jennifer yang merupakan korban kekerasan seksual di part 1. Dia melanjutkan kehidupannya dan berubah namanya menjadi Angela di film ini. Karena trauma yang begitu mendalam, akhirnya Angela melakukan konseling ke psikiater. Akankah Angela bisa normal kembali atau malah menjadi psikopat yang sesungguhnya? Oke, daripada berlama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan Angela yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia kembali bermimpi akan peristiwa kelam yang membuatnya trauma akan laki-laki. Ketika Angela tersadar, di sana sudah terdapat sosok perempuan yang merupakan psikiater pribadinya. Psikiater itu menyarankan kepada Angela untuk bergabung dengan grup terapi, yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Angela pun mengiyakannya dan bersiap-siap akan berangkat ke tempat kerjanya terlebih dahulu. Di setiap langkah dan aktivitasnya, Angela selalu bersikap dingin dan menjaga jarak terhadap laki-laki. Bahkan dengan teman kantornya sendiri, dia tidak mau akrab sama sekali. Memori kelam yang membuatnya trauma akan laki-laki menjadikan dirinya sosok wanita yang pendiam dan menjadi antisosial. Singkat cerita, Angela tengah berolahraga. Tiba-tiba datanglah segerombolan laki-laki yang menghampiri dan kemudian menggodainya. Di bawah alam sadarnya, Angela ingin sekali melawan dan menembak mati preman tersebut. Akan tetapi dia tersadar dan berlari menjauhi para preman itu. Setiap saat Angela melakukan konseling dengan dokter psikiaternya apabila dirinya mengalami kecemasan berlebih dan sering memimpikan peristiwa kelamnya. Kemudian pada malam hari, Angela tengah duduk di sebuah halte bis sendirian. Kemudian datanglah teman kantornya Angela yang akan mengajaknya pulang bareng. Tapi Angela malah menuduhnya dan berbuat negatif. Akhirnya laki-laki itu pergi meninggalkan Angela di halte sendirian. Di scene selanjutnya, Angela pergi ke sebuah perkumpulan orang atau komunitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Di sana mereka saling berbagi cerita dan pengalaman kekerasan yang mereka alami. Kemudian, Lin yang merupakan pengurus komunitas memperkenalkan Angela kepada seluruh anggotanya. Lin juga mempersilahkan Angela untuk berbagi pengalaman kekerasan seksual yang dia alami, namun Angela malah menolaknya. Akhirnya, Lin pun mempersilahkan semua anggotanya untuk beristirahat dan menikmati kopi gratis yang disediakan di sana. Pada saat Angela akan mengambil kopi, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Oscar yang menghampirinya. Mereka pun saling berkenalan dan mengobrol singkat mengenai putrinya Oscar. Kemudian dia pergi meninggalkan Angela. Di saat yang bersamaan datanglah seorang perempuan bergaya metal yang menceritakan sedikit tentang putrinya Oscar yang menjadi korban pemerkosaan hingga meninggal dunia. Perempuan ini bernama Marla. Angela dan Marla pun keluar bersama dan merokok bareng sambil berbincang sedikit sampai Marla pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Angela pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki sendirian, yang dimana hari sudah larut malam. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan preman yang selalu mengganggu Angela di wilayah itu. Tapi kali ini Angela diselamatkan oleh Marla yang tiba-tiba datang. Marla pun membuat para preman itu menjadi segan dengan berlagak sok kuat dan menghina para preman dengan kata-katanya yang menusuk. Angela pun akhirnya dibawa oleh Marla pergi dan semenjak saat itu mereka menjadi teman yang sangat dekat. Suatu hari Angela pergi ke sebuah kafe bersama Marla. Di sana mereka berbagi banyak cerita.
Marla yang terlihat kuat banyak memberikan saran kepada Angela mengenai perlawanan yang harus dilakukan oleh korban kekerasan seksual kepada pelakunya. Terlihat Angela pun mulai terpengaruh oleh perkataan Marla, dan semenjak itu Angela selalu bersiap siaga membawa alat setrum untuk perlindungannya. Malam harinya Angela kembali pergi ke sebuah perkumpulan korban kekerasan seksual. Terlihat di sana ada seorang perempuan yang bernama Casey sedang berbagi cerita pahitnya. Casey merupakan seorang remaja yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Sedangkan ibunya selama ini tidak mau mempercayainya karena ibunya menganggap bahwa ayah tirinya Casey adalah penyelamat hidup mereka setelah orang tuanya Casey bercerai. Ibunya mengalami stres berat hingga datanglah Ron, yaitu ayah tirinya Casey yang menjadi obat untuk ibunya Casey sembuh. Maka dari itu Casey tetap memilih diam demi kesembuhan ibunya. Singkat cerita, Angela dan Marla pun sudah pulang dari perkumpulan itu. Dan seperti biasa mereka mampir untuk meminum kopi sambil bercerita. Marla dan Angela tengah fokus membicarakan mengenai persoalan yang dialami oleh Casey. Dan mereka berniat untuk membantu Casey. Setelah selesai nongkrong, mereka pun berniat akan pulang. Dan saat di perjalanan mereka bertemu dengan sosok laki-laki tua yang berjalan sempoyongan akibat mabuk. Laki-laki tua itu ternyata habis mabuk di tempat Marla dan Angela nongkrong. Dengan keusilan mereka berdua, si laki-laki tua ini dikerjai hingga pipis di celana. Kemudian mereka pergi meninggalkannya sambil tertawa bahagia. Pada keesokan harinya, Angela pergi ke sebuah supermarket untuk mencari peralatan gorden. Ternyata Angela tidak pergi sendirian, melainkan dia pergi bersama dengan Marla. Mereka berdua terlihat tengah asik di bagian peralatan perkakas sambil memainkannya. Tiba-tiba datanglah petugas yang lewat di belakang Angela. Petugas laki-laki itu tidak sengaja menyentuh bagian pantatnya Angela, sehingga alam bawah sadarnya Angela berpikir untuk membunuh petugas laki-laki itu. Namun kesadarannya kembali dan Angela hanya menyenggol kaki petugasnya menggunakan perkakas, kemudian pergi berlari bersama Marla. Scene selanjutnya, Angela melakukan konseling lagi bersama psikiaternya. Angela menceritakan bahwa dia memiliki seorang teman baru. Akan tetapi, terlihat dokter psikiater Angela ini seperti kurang menyukai jalinan hubungan pertemanan Angela dengan Marla. Tapi Angela berusaha untuk bersikap bodoh amat. Setelah itu, Angela diajak pergi oleh Marla ke rumahnya Casey untuk mengintai Ron atau ayah tirinya Casey. Angela dan Marla melihat perilaku Casey yang sepertinya ketakutan kepada Ron dari kejauhan. Setelah itu mereka pergi mengikuti Ron ke tempat kerjanya Ron untuk memberinya pelajaran. Pada saat jam makan siang, Ron pun terlihat turun dari lift menuju mobilnya. Dia akan pulang ke rumahnya untuk makan siang, namun dirinya dicegat oleh Marla dan Angela yang memakai topeng. Dengan cukup keberanian, Marla memukul kepala botaknya Ron menggunakan linggis hingga kepalanya terluka dan mengeluarkan darah. Ron yang ketakutan pun menyerahkan dompet beserta isinya kepada Marla. Ron pikir Marla dan Angela adalah seorang perampok yang mengincar uangnya. Tapi di sini Marla berniat untuk memberikan peringatan kepada Ron agar dirinya menjaga sikap terhadap perempuan, dan Ron sendiri sedang berada dalam pengawasan mereka. Ron pun menuruti perkataan Marla dan mengiyakan untuk lebih menghargai serta bersikap sopan terhadap perempuan. Setelah itu Marla dan Angela pergi membawa dompetnya Ron dan meninggalkan Ron yang terluka di basement. Di tepi jalan, Marla dan Angela terlihat begitu kegirangan, dirinya tidak percaya bisa melakukan hal seperti itu. Dan akhirnya mereka berdua pergi untuk makan siang menggunakan uangnya Ron. Singkat cerita, Angela pun pergi kembali ke komunitas korban kekerasan seksual. Di sana terlihat Casey sedang bercerita mengenai sikap Ron yang tiba-tiba berubah dan menjadi lebih sopan terhadapnya. Angela dan Marla pun senang mendengar kabar baik itu, karena berkat mereka lah Casey sudah merasa lebih aman berada di rumahnya. Singkatnya, perkumpulan pun selesai. Ketika Marla akan pulang, Angela pun langsung mencegahnya dan mengajaknya untuk merayakan keberhasilan mereka yang sudah membuat Ron berubah sikap menjadi lebih baik kepada Casey.
Namun, Marla menolak ajakan Angela karena dia ada urusan bersama mantan kekasihnya. Akhirnya mereka pun janjian untuk bertemu di tempat kafe biasa sebelum pertemuan kelompok hari selanjutnya tiba. Singkat cerita, Angela terlihat tengah sibuk bekerja di kantornya. Tiba-tiba teman lelakinya mengajak untuk pergi minum bersama dengan teman-teman kantornya yang lain. Dan di sini Angela bersikap baik kepada temannya itu. Dia merespon ajakan dari temannya, namun di lain hari. Karena di hari itu juga Angela sudah mempunyai janji untuk minum kopi bersama Marla. Singkat waktu, malam pun tiba. Angela yang sudah janjian akan bertemu dengan Marla di kafe terlihat sudah duduk menunggu kedatangannya Marla. Namun Marla tidak kunjung datang. Akhirnya Angela memutuskan untuk pergi langsung ke tempat pertemuan komunitas. Setelah sampai di sana, Angela melihat sekeliling teman-temannya seperti sedang berduka. Tiba-tiba Lynn pun menghampiri Angela dan memberitahu mengenai Marla yang sudah tewas meninggal dunia. Karena Angela shock, akhirnya alam bawah sadarnya berpikir untuk menyerang Lynn hingga Lynn terluka parah. Namun itu hanya bayangannya saja sampai dia kembali tersadar. Tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang diduga sebagai detektif. Dia bernama Mac Dillon, kita panggil saja Dylan, bukan Dylan Milea ya. Lanjut, Lynn memperkenalkan Dylan kepada semua anggotanya. Namun sepertinya Oscar tidak menyukai kehadiran Dylan dan hal itu membuatnya emosi kemudian pergi dari tempat itu. Kehadiran Dylan di sana untuk menyelidiki kematian Marla dan tidak berniat untuk ikut campur mengenai kegiatan komunitas itu. Kemudian pada saat Dylan sedang mengambil kopi, Angela pun datang dan menghampirinya. Angela juga memberitahukan kepada Dylan bahwa dia adalah teman dekatnya Marla, sehingga dirinya perlu tahu mengenai penyebab kematiannya Marla. Akhirnya Angela dan Dylan pun pergi ke sebuah kafe untuk berdiskusi secara pribadi mengenai kematian Marla. Selama berdiskusi, Angela merasa tidak satu frekuensi dengan detektif Dylan, dan akhirnya mereka pun menyudahi pertemuan itu. Di perjalanan pulang, Angela lagi-lagi bertemu dengan segerombolan preman yang selalu mengganggunya, dan alam bawah sadarnya kembali berimajinasi kalau Angela akan membunuh para preman itu. Namun Angela tersadar dan memilih untuk pergi. Pada keesokan harinya, Angela bertemu lagi dengan dokter psikiaternya dan membicarakan kematian Marla. Kemudian berpindah ke kantor, Angela terlihat dia sedang mencari tahu mengenai mantan pacarnya Marla yang bebas usai membunuh Marla. Seketika Angela pun emosi kepada rekan kerjanya yang tidak sengaja menabraknya. Kemudian dia pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan detektif Dylan. Setelah meluapkan kekesalannya kepada detektif Dylan dan akhirnya dia kembali ke apartemennya. Angela mengamuk dan merusak semua properti kamarnya hingga akhirnya penyakit psikopatnya pun mulai kambuh lagi dan dia sedang bersiap akan membunuh mantan pacarnya Marla. Angela pun pergi ke sebuah bar yang dimana tempat mantannya Marla berada. Dia sengaja berdandan memakai baju seksi untuk memancing mantan kekasihnya Marla. Dan benar saja Angela berhasil memancingnya pergi ke jalan yang sepi. Di sana Angela digodai dan diperlakukan kasar agar burung onta milik mantannya Marla bisa dihisap oleh Angela. Kemudian pada saat Angela akan melakukannya, Angela pun langsung mengambil pisau belati yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan langsung saja Angela memotong burung ontanya sampai habis tidak tersisa. Dan pada saat mantannya Marla sedang sekarat, Angela pun langsung menghabisinya sampai dia tewas di tempat. Kemudian pada keesokan harinya, dia melakukan konseling kembali bersama psikiaternya dan dia melampiaskan kemarahannya. Singkat cerita, pada saat Angela sedang bekerja, dia dikunjungi oleh detektif Dylan yang ingin menginterogasi mengenai kematian mantan pacarnya Marla. Angela menolak dan menyangkal bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan mantan pacarnya Marla. Pada malam harinya, Angela kembali lagi berkumpul bersama komunitas itu. Terlihat Casey kembali mengadu akibat Ron atau ayah tirinya berulah kembali. Oscar yang mendengarnya merasa muak dan emosi akan perilaku Ron, ayah tirinya Casey.
Tapi Lynn menariknya keluar agar tidak memberi pengaruh kepada anggota lainnya. Angela pun tersulut emosi dan sifat psikopatnya kembali kambuh. Terlihat dia berjalan di toko material dengan raut wajah yang amat serius. Dan benar saja pada malam harinya dia akan melakukan aksi balas dendam kepada Ron. Angela sengaja berpakaian ala anak SMA sambil menggoda Ron yang baru keluar dari tempat kerjanya. Angela meminta tolong kepada Ron agar diantar ke alamat yang dimaksud. Akhirnya Ron pun berhasil terpancing dan mengantar Angela ke sebuah gedung tua. Di sana Angela melancarkan aksinya dengan menggodai Ron agar mau bercinta dengannya. Dan pada saat Ron akan memasukkan burungnya ke goa Angela, Angela pun langsung memulai aksinya dengan menyetrum Ron terlebih dahulu. Kemudian Angela mengikat Ron di atas kursi dengan keadaan celana sudah terbuka. Ron pun panik dan terus bertanya siapakah Angela. Angela pun mulai menyiksanya dengan menampar pipi Ron menggunakan pipa besar. Kemudian dia menjatuhkan Ron dan mulai memasukkan pipa berukuran besar ke dalam lubang pantatnya Ron hingga Ron pun tewas di tempat. Kemudian setelah selesai membunuh Ron, Angela pun langsung membakar semua barang buktinya itu. Pada keesokan harinya dia kembali lagi melakukan konseling dengan dokter psikiaternya dan masih sama saja bukannya sembuh, malah Angela semakin melawan dokter psikiaternya sendiri. Kemudian pada malam harinya di komunitasnya Angela, terlihat pada saat semuanya sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah para polisi bersama dengan detektif Bolton dan detektif Dylan. Mereka berniat akan menginterogasi Oscar mengenai kematian ayah tirinya Casey. Karena detektif mempunyai laporan bahwa Oscar lah yang paling marah ketika Casey disiksa oleh Ron. Oscar pun dibawa ke kantor polisi dan disusul oleh peserta lainnya. Angela terlihat tidak terima Oscar dituduh sebagai tersangka. Akhirnya Angela menunggu Oscar selesai diinterogasi dan mereka pun berbicara empat mata, membahas mengenai kasus putrinya Oscar yang telah meninggal akibat diperkosa. Singkat cerita, setelah selesai berbicara dengan Oscar, Angela pun melakukan konselingnya terlebih dahulu. Kemudian dia pergi mengintai terduga pemerkosa anaknya Oscar. Angela pun terus mengikuti kemana pria bertubuh besar itu pergi, sampai suatu ketika laki-laki itu menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh Angela. Angela pun langsung bersiap akan menyerangnya, tapi karena besar tubuh dan kekuatan yang tidak cukup untuk melawan lelaki bertubuh kekar, akhirnya Angela pun terpental dan berhasil disiksa oleh laki-laki tersebut. Pada saat Angela akan diperkaos, tiba-tiba datanglah detektif Dylan yang menolongnya dengan menembak si laki-laki bertubuh kekar itu. Angela pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, dan betapa mengejutkan detektif Bolton sudah mengetahui semuanya mengenai Angela dan identitasnya yang dia sudah sembunyikan. Pada saat Angela dan detektif keluar ruangan, tiba-tiba Oscar datang dengan tubuh yang sudah terluka dan berlumuran darah. Oscar mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhan dari semua kasusnya. Akhirnya Angela dibebaskan dengan jaminan. Pada saat Angela akan pulang, tiba-tiba detektif Dylan menemuinya dan menawarkan untuk memberikan tumpangan kepadanya. Tapi mereka malah bertengkar dan Angela pun pergi dari tempat itu. Selanjutnya dia melakukan konseling lagi dengan keadaan sudah kacau, baik raga maupun jiwanya. Pada malam harinya dia mengamuk karena dirinya terus diawasi oleh para polisi. Angela pun menghancurkan semua barang yang ada di kamarnya. Akhirnya Angela berubah semakin menggila. Dia berjalan pergi keluar melewati pintu samping dengan berpakaian seksi menggoda, sambil menenteng tas yang berisi alat perkakas untuk menyiksa para lelaki hidung belang. Tiba-tiba dia bertemu dengan teman kantornya yang berniat akan mengantarnya pulang. Namun Angela menakutinya dengan menunjukkan pisau di depannya, sehingga dia pun pergi meninggalkan Angela. Malam semakin larut, Angela terlihat melepaskan sepatu heelsnya dan pergi menyusuri jalan mencari para lelaki hidung belang untuk dimangsa. Tanpa dia sadari, detektif Dylan sudah mengikutinya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya Angela mendapatkan mangsanya untuk dibunuh, yaitu preman yang biasa menggodainya itu. Tanpa berlama-lama, Angela pun langsung mengeluarkan pisau sambil menggodainya.
Namun ternyata pria tersebut bukan ingin memperkaosnya, melainkan hanya ingin mengganggunya saja. Pria itu ketakutan dengan tingkah aneh mencurigakan dari Angela. Namun karena Angela semakin menggoda, akhirnya dia pun tergoda. Pada saat pria itu mendekati Angela, Angela pun langsung mengeluarkan pisaunya dan menyerang pria tersebut. Tapi pria itu berhasil menghindar dari serangan Angela dan langsung memukul Angela hingga dia terkapar. Tidak lama kemudian datanglah detektif Dylan yang menghentikan penyerangan Angela terhadap pria itu. Namun pria itu sepertinya berhasil dibunuh oleh Angela. Singkat cerita, Angela pun tengah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun dan dia sudah terbangun dalam keadaan memakai kostum orange. Dia masih melakukan konseling dengan dokter psikiaternya di dalam penjara. Setelah selesai, Angela diminta untuk keluar ruangan dan menunggunya di luar. Namun ternyata Angela akan diserang oleh 2 wanita sesama napi yang sudah menyiapkan pisau belati. Bukannya kalah, Angela malah lebih sadis dan berhasil membunuh keduanya. Sayangnya pada saat Angela sedang berkelahi, tiba-tiba dokter psikiaternya keluar dan mencoba untuk menghentikannya. Tapi dirinya malah dibunuh oleh Angela dengan ditusuk beberapa kali di bagian lehernya. Angela pun pergi berjalan dengan muka yang sangar dan film ini pun akhirnya selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita dari film I Spit on Your Grave yang ketiga. Pesan gua untuk para Sobat Santuy selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun ya. Warung Santuy pamit, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.